Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kelas 7D yang saya cintai, marilah kita pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya, hidayahnya, inayahnya yang dilimpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu nikmat sehat jasmani rohani, nikmat rezeki, nikmat selamat, dan nikmat-nikmat yang lain yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita sepantasnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 7D yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan sama kali ini, saya akan memperkenalkan diri kepada kalian semua agar kalian kenal. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Agus Prapto Sukoco. Kalau di MTS biasa dipanggil Pak Agus. Kebetulan saya mengajar seni musik, seni budaya. Kemudian alamat saya berada di Jalan Bukit Flamboyan 6 nomor 299, RT 06 RW 24, Kelurahan Sendang Mulyo. Kalau ada anak-anak yang berada di Perumnas Sendang Mulyo, boleh setiap saat mampir ke rumah Pak Agus. Untuk data keluarga anak Pak Agus ada 3, cewek dan cowok. Yang cewek pertama kali yaitu Nindi, lulusan MTS yang sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Solo. Yang kedua Aurel, alumni MTS juga, yang sekarang diterima di UNES jurusan seni musik. Yang ketiga Rafa, sekolah di SD baru kelas 4 di SD Tunas Harapan. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 7D ya, yang berbahagia, kalian harus bersyukur kepada Allah karena kalian sudah diterima di MTS. Sudah banyak yang tidak diterima, yang mereka kecewakan tidak diterima, maka kalian sepantasnya lah untuk bersyukur, karena apa yang kalian harapkan, apa yang kalian dambakan sudah terpenuhi, yaitu masuk di MTS. Mau tidak mau anak-anak harus senang, suka tidak suka anak-anak harus suka. Sekarang kalian sudah memasuki lingkungan baru, yaitu lingkungan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Semarang, yang jelas sudah berbeda dengan masa waktu di SD. Kalau di SD mungkin muridnya terbatas, sedikit, gurunya sedikit, tapi di MTS nanti gurunya banyak, sampai 50 lebih, kemudian pelajarannya banyak, temannya baru, lingkungannya baru, maka anak-anak mau tidak mau harus menyukai dulu terhadap madrasah, mencintai dulu, karena kalian nanti dalam belajar di MTS lebih enak. Kalau rasa cintanya sudah tidak ada, maka anak-anak nanti di madrasah akan bebannya terasa tinggi, sehingga dalam mengikuti pelajaran akan sangat susah. Maka dari itu, konsep pertama, kalian harus mau mencintai madrasah ini sebagai lingkungan yang baru. Anak-anak yang saya cintai, saya akan memperkenalkan diri juga. Sebagai wali, tugas wali yang pertama adalah 1, sebagai orang tua kedua di madrasah.
Kalau di SD itu ada guru kelas, tapi kalau di MTS itu ada wali kelas. Nah, wali kelas itulah tugasnya membimbing kalian dalam keseharian. Kalau ada permasalahan, ada apa-apa, maka kalian larinya, konsultasinya pertama kepada wali kelas. Jadi yang pertama, sebagai bapak kedua di madrasah, maka saya akan melindungi kalian, akan membimbing kalian semampu Pak Agus. Jadi yang dimaksud orang tua kedua bukan harus dimintai uangnya, tapi di sini adalah sebagai pembimbing, sebagai pengasuh, sebagai pelindung kalian. Yang kedua, saya sebagai wali kelas, jadikanlah saya sebagai guru, yaitu di mana tempat untuk menuntut ilmu. Kebetulan Pak Agus mengajar seni musik, kesenian atau seni budaya, maka kalian menuntut ilmu kepada Pak Agus seputar seni budaya. Yang ketiga, jadikanlah Pak Agus sebagai sahabat kalian. Anak-anakku yang saya cintai, kalau zaman Belanda dulu mungkin murid dengan guru itu sangat patuhnya, sangat disiplinnya, sehingga kadang-kadang guru dengan murid ada jeda, ada jarak. Waktu zaman dulu mungkin murid akan takut terhadap guru, tapi sekarang di zaman modern ini Pak Agus akan menempatkan diri selain sebagai orang ketua kedua, selain sebagai guru, dan saya akan menempatkan diri sebagai sahabat kalian. Maksudnya apa? Kalau anak-anak nanti punya masalah, saya yakin setelah kalian menginjak remaja ini permasalahan ada, maka pada saat kalian menemukan masalah, maka Pak Agus siap menjadi sahabat kalian untuk tempat curhat. Artinya biar kalian dalam permasalahan apapun segera terselesaikan. Jadi dalam nanti proses belajar mengajar tidak ada gangguan apapun, tidak ada masalah apapun yang kalian hadapi. Baik masalah di rumah, masalah dengan teman, masalah dengan guru, masalah dengan sekolah yang membuat kalian mengganggu atau proses belajarnya terganggu, maka kalian silahkan konsultasi atau curhat kepada Pak Agus, 4 mata boleh, ya, agar kalian bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi itulah tugas wali kelas yang harus kalian ketahui. Kemudian anak-anak di MTS harus punya motivasi yang tinggi, ya, belajar yang tinggi. Karena apa? Nanti di MTS itu banyak pelajaran. Kalau tidak punya motivasi yang tinggi, nanti akan bersaing dengan yang lain. Jadi kalian sudah menempatkan lingkungan yang baru dengan kondisi yang jauh. Nanti kalau sudah tidak pandemi, kalian akan setiap hari ke madrasah itu memerlukan waktu, tenaga, biaya. Maka kalian harus punya semangat yang tinggi untuk mengejar cita-cita. Ya, jangan sampai usaha orang tua, jangan sampai etikat orang tua yang baik, niat yang baik menyekolahkan anaknya untuk menjadi anak yang pintar, tapi kalau kalian tidak punya semangat, otomatis nanti cita-cita itu atau keinginan itu akan sulit dicapai. Ya. Anak-anakku kelas 7D yang saya cintai, kalian nanti setelah masuk ke madrasah yang sebenarnya, artinya setelah pandemi itu berakhir, maka kalian harus menyesuaikan lingkungan yang baru, ya, mengetahui sifat karakter guru yang banyak. Karena di MTS nanti kira-kira ada 16-17 mata pelajaran, dan di mana situ 14, 15, 16 mata pelajaran itu akan diambil oleh guru yang berbeda. Maka kalian harus bisa mengetahui karakter guru masing-masing agar nanti dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, begitu, ya. Jadi jangan sampai takut, jangan sampai minder, terutama yang dari SD
ditambah, diperkuat untuk belajar agamanya. Karena kalau di SD dulu mata pelajaran agamanya ada beberapa, adanya 1 mungkin, tapi kalau di madrasah nanti ada 5 mapel yang berkaitan dengan agama. Jadi anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu wali murid yang terhormat, kalian di madrasah merupakan pilihan yang tepat sebenarnya. Karena apa? Karena di madrasah selain kalian bisa menuntut ilmu pengetahuan, selain kalian dapat menimba ilmu teknologi pengetahuan, tapi kalian juga akan mendapatkan ilmu agama yang banyak. Karena saya yakin banyak orang tua di zaman modern ini sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu, tidak mempunyai waktu untuk membimbing anak-anak dalam bidang agama. Maka disinilah, di madrasah lah tempat kalian untuk menuntut ilmu, adalah tempat yang tepat. Maka dari itu saran Pak Agus, mulailah sekarang untuk mencintai dan mencintai madrasah, agar kalian dalam proses belajar mengajar nanti bisa berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang saya cintai, di masa pandemi ini semuanya serba daring, serba susah, tidak tatap muka. Pak Agus mohon, Pak Agus minta kalian nanti kalau sudah mengikuti pembelajaran daring, maka kalian harus betul-betul siap, betul-betul memperhatikan tugas. Karena kalian kalau tidak memperhatikan tugas, maka ketinggalan. Maka tugas berikutnya akan tambah dan tambah. Maka setiap saat minta bimbingan orang tua untuk memantau, untuk membantu dalam Zoom atau mungkin dalam online, tugas online. Maka kalau kalian belum mampu, minta ajar kepada kakak, minta ajar kepada orang tua atau mungkin saudara yang bisa membantu kalian untuk belajar daring ini lebih lancar. Anakku yang saya cintai, semoga kalian sehat selalu, keluarga kalian sehat semua, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah corona ini, dan semoga kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan setiap saat, memakai masker kemanapun pergi, dan jaga jarak, makan yang sehat, tidur istirahat yang cukup, nanti kalian akan sehat. Yang penting kalian harus yakin bahwa penyakit, musibah dari Allah, nanti Allah yang mengambil, Allah yang akan mengangkat semua itu. Jadi kalian jangan lupa untuk selalu berdoa dan berdoa agar kalian, keluarga kalian sehat semua. Oke anak-anak, itu yang perlu Pak Agus sampaikan. Nanti bisa lebih lanjut lagi. Kalau pengen ada sesuatu yang mungkin penting, kalian bisa japri, bisa WA, bisa telepon kepada Pak Agus. Kalau pas lengkap, insya Allah saya akan siap untuk melayani kalian. Terima kasih. Segala kekhilafan, kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.